Oke, tes 1, 2, 3. Nah, jadi aku kepikiran untuk buat satu video bedah lengkap. Dan ya tadi malam aku nggak ngupload ya guys ya, karena ya namanya malam minggu ya, jarang pengen ngupload gitu. Nah, jadi di video ini ya aku mau menjelaskan secara lengkap, bedah lengkap, karena bukan simpang siur. Karena banyak versi ya. Ada yang bilang OTW 85, ada yang bilang OTW 88, ada yang bilang hanya sampai 92, OTW 95, habis itu baru OTW 100 lagi. Menurut lu gimana bang gitu kan? Nah, aku selalu bilang dari plan yang kemarin-kemarin aku nggak punya plan specifically guys. Jadi artinya ya, jadi mau ke berapapun itu aku ngekor guys ya, karena ya aku ngikut sesuai based on the technical analysis gitu. Kalau diajak naik ya silahkan, mau diajak turun ya silahkan, yang penting kita tahu areanya berapa kayak gitu. Jadi aku nggak kayak dulu, wow OTW sekian, OTW sekian, nggak lagi guys ya. Karena kadang yang aku bilang, wah ini OTW 100, ini OTW berapa, ya itu karena kan based on technicals ya. Jadi nggak terbidding, wah ini harus OTW ke sana, ini hanya chip chop sementara, ya paling besok minggu depan naik lagi udah OTW ke sana. Nggak kayak gitu guys ya. Sekali lagi di sini aku selalu netral terhadap chart, mau bullish mau bearish. Ya kalau bullish kemana, kalau bearish kemana, kan selalu kayak gitu ya. Nah, karena video aku selalu mulai tahun lalu ya, itu udah mulai sedikit dewasa lah kalau aku lihat dari tahun-tahun sebelumnya yang fanatik terhadap target tertentu. Kalau sekarang nggak lagi guys, bener-bener ya, karena mungkin teknikalnya udah lumayan ya, udah di atas lah gitu maksudnya. Jadi aku ngelihat, wah ini market ini ya, ini nggak apa ya, bukan bukan anjing kita yang kita rantai, ayo ikut sini, kita seret sana seret sini, dia ngikut ngekor, enggak, tapi kita lah si anjing itu dan market inilah si tuannya, kayak gitu ya. Nah ini peribahasa apa lagi CV ini? Canda ya, jadi peribahasa itu kayak gitu. Jadi artinya ya kita yang harus ngikut market, bukan market yang harus ngikut kita, kayak gitu. Oke, kita bedah dulu langsung dari yang pertama ya, adalah kita bahas di XY dulu. Ya di XY atau dollar index ya, di sini kalau kita perhatikan masih dalam zoning yang cukup tinggi ya, dan ini so bullish banget. Dan bentar aku cek Fibonya, dan ini jujur aku nggak pernah ngeliat lagi ya newsnya ya guys ya, selama dari bulan-bulan kemarin aku nggak pernah ngeliat lagi. Nah tapi di sini udah ada 1, 2, 3, bentar ini dari sini ya, 1, 2, 3, 3 terus 4, ini ada bear div lagi. Nah possible dia akan ke sini, entah news apapun dia baru turun, karena ini udah mulai banyak lagi bear divnya di sebelah sini. Ini untuk DXY ya. Jadi peluang untuk Bitcoin naik itu masih kecil. Kenapa? Karena DXY-nya masih tinggi. Kalau dilihat dari area ini ya, gitu ya. Dari area, sorry, kalau dilihat dari indeks dolar ini gitu. Kita udah lihat meskipun banyak bear div, tapi ini kan akumulasi. Ada saatnya nanti tiba-tiba kalau turun baru kenceng kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau lihat funding rate ya. Nah, ini ada funding rate. Yang mana di funding rate ini kalau di satu hari ini udah sorry. Loh, kok salah, guys? Bentar. Kok berubah tokennya? Nah, kalau di funding rate, oh berubah dia. Bentar. Nah, kalau di bentar. Nah, kalau di satu hari itu sebenarnya masih banyak yang merah, tapi ada juga yang udah hijau. Kalau di 7 hari juga masih merah, 30 hari juga masih merah. Jadi sebenarnya ini masih nano-nano, dan that's why kalau kita lihat ini masih banyak yang apa ya? Masih banyak yang inilah ya, masih banyak yang bearish lah. Ya alasannya karena funding rate-nya masih nano-nano kayak gini ya. Kalau untuk Bitcoin jujur semua secara keseluruhan ini masih merah kayak gitu. Dan kemudian kalau current ini jujur udah mulai pada netral dan udah mulai ada yang hijau gitu. Jadi artinya yang hijau ini udah kebanyakan orang yang nge-short gitu ya. Ini udah jelas banget, dan kalau kita lihat ya marketnya apapun ya itu udah kelihatan jelas ya. Nah, jadi sementara waktu kalau kita lihat dari current ini mulai agak sedikit setengah netral, setengah nggak netral. Ya mulai ada yang putih dan mulai ada yang hijau, tapi masih ada yang merah gitu. Jadi balance gitu, guys. Jadi belum kayak hijau semua. Kalau hijau semua udah dipastikan pasti akan naik kayak gitu. Kalau ini masih nano-nano, that's why masih choppy-choppy gitu marketnya ya. Nah, jadi dua indeks sudah kita lihat di XY, kemudian funding rate, dan kemudian kita lihat lagi yang paling penting ya itu BTC. Ya udah kayak gitu aja
ya. Nah, jadi kalau kita lihat BTC ini sesuai yang kemarin ya, masih copi-copi dan sepertinya ini akan membentuk konsolidasi lagi ya. Nah, jadi konsolidasinya ini kalau kita lihat ini adalah bullish rectangle. Bullish rectangle. Ya. Nah, kalian bisa lihat bullish rectangle atau seperti ini ya. Dari bawah kemudian choppy, kemudian baru bisa naik ya. Dari bawah tek choppy ya kan, dari sini mulai choppy-nya, kemudian baru bisa naik. Jadi di end of the consolidation-nya atau ending dari konsolidasinya harusnya naik. Nah, kenapa plannya aku masih yang kayak gini? Ingat, ini bisa aja ke sapu kapan aja. Apalagi yang namanya adalah hutang. Karena kita nggak tahu sampai kapan tiba-tiba ada kejadian, entah itu news, entah itu apapun itu, yang seperti ini, tiba-tiba ngecok, tiba-tiba balik arah, tiba-tiba ngocok, tiba-tiba naik lagi, kayak gitu. Kita nggak tahu kapan ada terjadinya, tapi yang jelas untuk short term, target aku ini untuk mid range-nya itu di 95.600 dan untuk Fibo ya, ini Fibo golden ratio ya, jadi minimal tuh ke sini harusnya 96.900, let's say 97.000 kayak gitu. Nah, jadi gimana Bang? Jelas-jelas lah, clear lah gitu. BTC apakah akan ke 88? Kalau menurut aku possible-nya kecil gitu. Tapi kalau ke 90 entah itu karena news, itu sorry bukan 90, 91 ya. 91 karena news ataupun sebagainya, dan di sini 90 maksimal untuk week di sini sampai di sini ini possible. Tapi kalau untuk ke 88 menurut aku kayaknya belum ada potensi ke arah sana. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ini persis dengan konsolidasi yang terjadi waktu itu. Ya, kalian ingat konsolidasi yang begitu lama? Nah, yang kayak gini ya, ini nggak memakan waktu yang sebentar. Tek 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 baru dia pumping kayak gitu. Nah, jadi plan kalian gimana ya? Plan aku sih benar-benar nunggu sampai last pump and then aku exit bertahap. Udah gitu doang gitu. Nggak perlu pakai babi bu A B C D, nggak perlu. Ya, yang penting sesuai dengan bukan sesuai dengan analisa, sesuai dengan keyakinan gitu. Kalau aku pribadi ya aku masih meyakini, masih berhati-hati di area ini ya, area week ini masih berhati-hati. Dan kemudian di sini ada demand ya, possible untuk nge-sweep lagi ke demand ini baru bisa naik, itu possible. Jadi tetap akan ada dua kemungkinan di bawah ini karena range atasnya aku tahu ya 96 sama 95 ini 95.500 ini aku tahu targetnya. Jadi bukan target, untuk batas bawahnya juga aku tahu dia akan ke sini nih kalau turun dan dia akan ke sini kalau naik. Seperti itu aja, udah simple ya. Apakah yang akan terjadi di minggu depan kita nggak tahu guys apa yang terjadi. Tapi yang jelas kalau dari indeks ya jujur belum ada yang menarik ya, karena NFP kemarin membuat si DXY atau dolar ini bullish lagi gitu ya. Jadi ya gimana ya, semoga ada news, beberapa news atau apapun itu newsnya membuat dolar ini turun karena udah bear diff-nya berlapis-lapis, sudah itu doang gitu. Kalau untuk main alt ya jujur no comment dulu, kita fokus sama induknya dulu. Kalau induknya udah aman itu pasti bisa ngikut dan ngekor apapun itu. Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini and see you on the next video.